السؤال هو لماذا نأتي إلى الساحة؟ لماذا نذهب إلى الأزهر؟ ما الذي يدفعنا إلى أن نرسل أبناءنا إلى الأزهر الشريف ليتعلموا فيه علوم الشريعة؟ ما الذي يدفعنا إلى أن نسافر ونرحل ونتحرك لنأتي إلى هذه الساحة المباركة؟ ما الذي يحركنا إلى ذلك؟ البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Al-Azhar bagi saya adalah benteng terakhir kekuatan umat Islam dan juga warisan terbesar umat agama Islam. Dalam kata lain, Al-Azhar itu adalah Islam dan Islam itu adalah Al-Azhar. Al-Azhar itu kiblatnya bagi penuntut ilmu agama Islam, yang mana daya tariknya itu luar biasa hingga penjuru dunia karena sejarah klasiknya. Menurut saya, Al-Azhar adalah tempat untuk mencari hidayah, karena selain para muridnya yang rajin dalam menuntut ilmu, para gurunya pun sangat ikhlas untuk mengajarkan ilmu. Jika berbicara tentang Al-Azhar, tentunya banyak sekali sejarah yang telah ditorehkan oleh Al-Azhar. Al-Azhar pada mulanya merupakan lembaga wakaf yang didirikan pada tahun 970 Masehi pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu oleh Panglima Jauhar As-Sigili. Pada mulanya, Universitas Al-Azhar bukan merupakan sebuah universitas, melainkan pada saat itu kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui halakoh-halakoh pengajian, yang mana disitulah terjadi transformasi pemikiran untuk membangun paradigma Islam yang moderat. Seiring gelombang pasang surut sejarah, berbagai bentuk pemerintahan silih berganti. Pada saat itu, mazhab Syiah sangat mendominasi sekali pada Universitas Al-Azhar ini, hingga datanglah suatu masa, yaitu pada masa pemerintahan Salahuddin Ayyubi, yang mana ketika itu mulai dilakukan orientasi besar-besaran dari mazhab Syiah menuju mazhab Sunni. Meski tidak kita pungkiri, sampai saat ini masih juga terdapat sistem-sistem pelajaran yang mengajarkan mazhab Syiah. Masa keemasan Al-Azhar terjadi pada tahun 15 Masehi. Pada saat itu banyak sekali ulama-ulama bertaraf internasional terlahir dari Al-Azhar. Sebut saja Ibnu Khaldun, Al-Makrizi, Al-Farisi, Al-Baghdadi, dan lain sebagainya. Al-Azhar pada abad ke-20 mulai mempelajari sistem penelitian seperti yang dilakukan oleh universitas-universitas di barat. Tujuannya adalah untuk mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh universitas-universitas bertaraf internasional. Transformasi sistem pendidikan ini tak luput dari seorang tokoh besar, seorang pembaharu yang terkenal di Mesir, yaitu Dr. Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh juga mulai memasukkan kurikulum modern
yang mana di dalamnya terdapat ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Dalam masalah kepemimpinan, Universitas Al-Azhar juga mengalami perubahan kepemimpinan. Pada saat ini, Profesor Dr. Ahmed Thoyib merupakan Grand Sheikh Al-Azhar atau biasa disebut, dan di antara fakultas yang paling digemari oleh pelajar asing adalah Fakultas Syariah dan Hukum, yang mana di dalamnya terdapat jurusan Syariah Islamiyah, jurusan Ushul Fiqh, jurusan Perbandingan Mazhab. Juga terdapat Fakultas Usuluddin yang di dalamnya terdapat jurusan Hadis, jurusan Tafsir, jurusan Akidah Filsafat, dan jurusan Dakwah, serta berbagai macam fakultas-fakultas umum dan keagamaan. Harapan saya bagi kawan-kawan yang di Indonesia yang hendak melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar, hendaknya dari sekarang mulai mengokohkan niat, mulai mempersiapkan materi-materi yang akan diujikan pada ujian seleksi, serta mulai mengumpulkan informasi-informasi penting terkait pendaftaran ke yang terakhir. Kami tunggu kedatangan kalian, para duta bangsa, untuk menimba ilmu di bumi para nabi. IKPDN merupakan salah satu alma mater yang cukup terkenal di Mesir. Di sini kami dibina, dibimbing, dididik. Kita di sini mempelajari banyak sekali hal yang belum kita dapati di Indonesia sana. Di antaranya kita dapat mempelajari ilmu agama, dan di mana ilmu agama ini akan kita rasakan di Indonesia. IKPDN itu di sini buat Arek keluarga banget ya. Kalau ngumpul sama mereka pasti asik. Menurut saya IKPDN itu ibarat kata Ustadz tempat naung kita. Jadi tempat kumpul-kumpul kita di sini. Ukhuwah kita di sini di Mesir disatuin.
keluarga kita di Mesir. Dari KPDN, kita mulai pijakan langkah kita awal di Mesir. KPDN itu begini banget, soalnya selain kita jadi keluarga, kita juga bisa terpacu secara intelektual. Contohnya ada politik perdana, di situ benar-benar kita bisa kreasi. Kami tunggu kedatangan kalian di negeri para nabi. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take.